Jiwa terpilih, sebelum kita melangkah lebih jauh, tarik napas pelan dan rasakan detak jantungmu sendiri. Malam ini bukan sekadar jeda antara siang dan pagi, bukan sekadar pergantian jam di dinding. Ini adalah undangan halus dari semesta agar kamu berhenti sejenak dan benar-benar hadir untuk dirimu sendiri. Ada sesuatu yang sedang bergerak di balik layar hidupmu, sesuatu yang tidak bisa dilihat mata biasa, tetapi bisa dirasakan oleh hati yang jujur pada kegelisahannya. Sebelum kamu tenggelam lebih dalam ke dalam aliran kata-kata ini, ingatkan dirimu untuk juga mendukung perjalanan ini. Tekan tombol suka sebagai tanda bahwa kamu memilih untuk berpihak pada versi terbaik dirimu. Tekan tombol berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi, agar setiap pesan yang semesta titipkan melalui ruang ini tidak lagi terlewat begitu saja. Lalu tuliskan di kolom komentar kalimat 77 sebagai sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap menerima pesan ini. Sepenuhnya bahwa kamu tidak lagi bercanda dengan takdirmu sendiri. Malam ini, biarkan semua gangguan perlahan menjauh. Letakkan sejenak ponsel dari percakapan yang tidak penting, turunkan volume kebisingan dunia, dan naikkan volume percakapan batinmu. Karena yang akan kita bicarakan bukan sekadar tentang harapan kosong, tetapi tentang bagaimana hidupmu bisa berubah ketika kamu benar-benar bersekutu dengan keberanian, keteguhan, dan keyakinan bahwa namamu memang ditakdirkan untuk bergema di banyak ruang yang belum pernah kamu bayangkan sebelumnya. Jika hatimu sering merasa seperti penonton dalam hidup sendiri, malam ini adalah saatnya kamu berdiri dan mengambil peran utama. Ini bukan lagi tentang menunggu orang lain mengerti dirimu, tetapi tentang kamu yang akhirnya mengerti betapa berharganya dirimu di mata semesta. Jadi, duduklah dengan tenang, pejamkan mata sejenak bila perlu, lalu buka kembali dengan niat baru. Malam ini, aku tidak akan lewat begitu saja. Malam ini, aku siap menjadikannya malam penentu. Bagian 1. Menyadari bahwa malam ini berbeda. Ada malam-malam yang lewat begitu saja tanpa meninggalkan jejak, dan ada malam seperti ini yang kedatangannya membawa getar samar di dalam dada. Jiwa terpilih jauh di dalam dirimu, sebenarnya kamu sudah tahu bahwa malam ini berbeda. Ada rasa yang sulit dijelaskan, seperti campuran antara lelah dan harapan, antara takut dan penasaran, antara ingin menyerah dan ingin sekali menang. Itulah tanda bahwa semesta sedang menyentuh pintu kesadaranmu dengan lembut. Mungkin tubuhmu terasa penat setelah hari yang panjang. Mungkin matamu sudah berat dan ingin segera rebah, tetapi ada sesuatu yang menahanmu untuk benar-benar memejamkan mata. Seakan ada suara halus yang berbisik, "Jangan tidur dulu. Ada sesuatu yang perlu kamu dengar terlebih dahulu." Suara itu bukan sekadar pikiran acak. Itu adalah panggilan dari bagian dirimu yang sudah terlalu lama menunggu momen seperti ini. Momen ketika kamu berhenti mengabaikannya. Malam penentu bukan selalu ditandai oleh kejadian spektakuler di luar. Terkadang ia hanya muncul sebagai keputusan kecil di dalam. Pilihan untuk tidak lagi menyepelekan dirimu sendiri. Saat kamu memilih untuk tetap terjaga sejenak demi mendengarkan pesan ini dengan hati yang terbuka, itu sudah menjadi langkah besar. Karena perubahan besar sering dimulai dari gerakan batin yang tenang tetapi sangat tegas. Bayangkan sejenak bahwa hidupmu selama ini seperti halaman-halaman yang menunggu untuk ditulis ulang. Ada bab-bab yang penuh luka, kecewa, dan air mata yang kamu sembunyikan dari banyak orang. Namun malam ini,
Semesta seolah meletakkan sebuah pena baru di tanganmu dan berkata, "Maukah kamu mulai menulis dengan cara yang berbeda?" Malam ini memberi kesempatan untuk memutus pola lama dan mengizinkan pola baru lahir. Jiwa terpilih, tidak ada satupun rasa sakit yang kamu bawa malam ini yang sia-sia. Setiap pengkhianatan, setiap penolakan, setiap candaan yang merendahkan namamu, semuanya menjadi bahan bakar yang akan mengangkatmu lebih tinggi jika kamu mengizinkannya. Malam ini adalah ajakan untuk tidak lagi memandang semua itu sebagai alasan untuk berhenti, tetapi sebagai alasan untuk berdiri lebih tegak. Kamu tidak sedang mendengarkan ini secara kebetulan. Dari sekian banyak konten yang bisa kamu temui, kamu berhenti di sini. Itu bukan hanya algoritma, itu adalah penempatan ilahi. Ada pesan tertentu yang namamu tertulis di dalamnya, dan semesta memastikan kamu tiba tepat waktu untuk mendengarnya. Dari sudut pandang semesta, ini adalah janji temu yang sudah dijadwalkan sejak lama antara luka dan penyembuhanmu. Besok, ketika orang-orang mulai menyebut namamu, ketika namamu mulai bergema di ruang-ruang baru, mereka hanya akan melihat puncaknya saja. Mereka tidak akan pernah benar-benar tahu bahwa salah satu titik baliknya adalah malam sunyi seperti ini, ketika kamu memilih untuk percaya sekali lagi pada kemungkinan hidup yang lebih baik. Dan itu tidak apa-apa, karena yang terpenting adalah kamu dan semesta tahu apa yang terjadi di balik layar. Malam penentu adalah malam ketika kamu berhenti hidup dengan mode bertahan dan mulai hidup dengan mode pencipta. Kamu berhenti hanya menunggu keajaiban datang dan mulai menyadari bahwa keajaiban juga bekerja melalui langkah-langkah kecilmu. Keputusanmu untuk mendengarkan sampai akhir, untuk mencerna, untuk merenung, itu semua adalah bentuk doa yang diwujudkan dalam tindakan. Izinkan kata-kata ini menembus pertahanan yang selama ini kamu bangun untuk melindungi dirimu dari kekecewaan baru. Aku tahu kamu lelah berharap, lelah menunggu kabar baik, lelah merasa seperti tidak pernah cukup. Namun justru di tengah kelelahan itulah malam seperti ini menjadi begitu penting. Karena di titik paling jenuh, keputusan untuk tetap percaya adalah bentuk keberanian paling tinggi. Jadi, niatkan dalam hatimu sekarang, malam ini aku tidak akan sekadar lewat. Malam ini aku memilih untuk hadir penuh. Malam ini aku izinkan diriku berubah. Dengan niat sederhana itu, kamu sudah membuka pintu energi baru. Dan ketika pintu itu terbuka, semesta punya ruang lebih luas untuk bekerja di dalam hidupmu. Bagian 2. Menyelaraskan hati dengan takdirmu. Jiwa terpilih, jika besok namamu akan bergema di mana-mana, maka malam ini adalah waktumu menyelaraskan hati dengan takdirmu. Tidak cukup hanya ingin dikenal atau dihargai. Kamu perlu bertanya dengan jujur kepada dirimu sendiri, untuk apa aku ingin namaku bergema? Pertanyaan itu akan menuntunmu dari sekadar ambisi kosong menuju panggilan yang sesungguhnya. Seringkali manusia ingin didengar, tetapi lupa untuk mendengar dirinya sendiri terlebih dahulu. Kamu mungkin terbiasa mencari validasi dari luar, menunggu tepukan di bahu, menunggu pujian dan pengakuan. Namun malam ini, semesta mengajarkan sebuah urutan baru. Sebelum namamu menggema di telinga banyak orang, biarkan namamu menggema terlebih dahulu di dalam ruang hatimu sendiri.
sebagai nama yang kamu hormati dan kamu jaga. Mulailah dengan menerima bahwa yang kamu bawa selama ini bukan hidup biasa. Rasa berbeda yang sering membuatmu merasa terasing, kepekaan yang membuatmu mudah tersentuh, kegelisahan yang membuatmu sulit betah di keramaian yang hampa, semua itu bukan kelemahan. Itu adalah tanda bahwa jiwamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar daripada sekadar hidup mengikuti arus. Malam ini, ambil waktu sejenak untuk menuliskan apa yang sebenarnya kamu inginkan terjadi dalam hidupmu. Bukan apa yang orang lain paksa untuk kamu kejar, tetapi apa yang benar-benar membuatmu merasa hidup. Tulis dengan jujur, meski terdengar terlalu tinggi atau terlalu mustahil. Ketika kamu berani menuliskannya, kamu sedang membubuhkan tanda tangan batinmu di atas kontrak takdirmu sendiri. Lalu bacalah perlahan namamu sendiri. Ucapkan dalam hati, seakan kamu memanggil jiwa yang selama ini kamu abaikan. Rasakan bagaimana namamu memiliki bobot cerita dan perjalanan. Katakan pada dirimu, aku menghormati namaku. Aku menghargai perjalanan yang sudah kulalui. Aku siap jika semesta ingin menjadikan namaku gema kebaikan di dunia ini. Kalimat sederhana itu akan mengubah cara kamu memandang dirimu besok ketika kesempatan datang. Besok, ketika namamu mulai bergema, kamu akan butuh pondasi hati yang kuat agar tidak goyah oleh pujian atau kritik. Karena namamu bukan sekadar suara di udara, melainkan energi yang membawa pesan, nilai, dan jejak yang kamu tinggalkan di setiap orang yang mengenalmu. Malam ini adalah saat kamu memilih, apakah namamu akan membawa luka atau membawa terang. Semesta tidak pernah mengangkat seseorang tanpa alasan. Jika kamu merasa ini adalah masa ketika kamu mulai ditarik naik, maka itu artinya ada amanah yang ikut naik bersamamu. Amanah untuk tidak menginjak orang lain hanya demi terlihat di atas, amanah untuk tetap rendah hati, dan amanah untuk menggunakan suaramu sebagai pengingat, bukan sebagai senjata yang melukai. Jiwa terpilih, berhentilah membandingkan waktu keberangkatanmu dengan orang lain. Ada yang bersinar di usia yang terasa cepat, ada yang bersinar ketika orang sudah kehabisan prediksi. Kamu bukan terlambat, kamu sedang dipersiapkan. Malam ini, semesta ingin kamu memeluk prosesmu sendiri dan berhenti meremehkan perjalanan yang tampak pelan, padahal sedang menguatkan akar. Ketika hati sudah selaras dengan takdir, kamu tidak lagi dikejar-kejar rasa panik. Bagaimana kalau aku tidak berhasil? Pertanyaan itu berubah menjadi doa. Tunjukkan padaku bagaimana caranya aku melangkah dengan benar. Dan doa semacam itu tidak pernah dibiarkan menggantung di udara. Mereka turun menjadi intuisi, ide, pertemuan, dan peluang yang perlahan membentuk jembatan menuju hari di mana namamu benar-benar bergema. Bagian 3. Melepaskan beban yang menahanmu. Sebelum namamu naik, berat-berat yang mengikat kakimu harus perlahan dilepaskan. Jiwa terpilih, terkadang alasan kamu merasa sulit bergerak bukan karena kamu tidak mampu, tetapi karena hatimu masih menggendong terlalu banyak masa lalu. Malam ini, semesta mengundangmu untuk menaruh satu persatu beban itu di lantai dan tidak lagi memaksanya ikut dalam perjalananmu besok. Ingat kembali kata-kata yang pernah membuatmu merasa kecil. Mereka yang meremehkan mimpimu
yang menertawakan kepekaanmu, yang menyebutmu berlebihan ketika kamu hanya ingin dipahami. Malam ini, kamu tidak perlu membalas mereka. Kamu hanya perlu memutuskan bahwa suara-suara itu tidak lagi pantas menjadi suara utama yang mengatur kemana kamu melangkah. Melepaskan bukan berarti melupakan begitu saja, tetapi mengubah cara kamu memandang apa yang pernah terjadi. Apa yang dulu kamu anggap sebagai penghinaan, hari ini bisa kamu lihat sebagai latihan penguatan. Apa yang dulu terasa seperti ditolak, hari ini bisa kamu baca sebagai pengalihan dari jalan yang bukan milikmu. Semesta tidak pernah membuangmu. Semesta hanya menggesermu menjauh dari tempat yang tidak benar-benar melihat nilai dirimu. Malam ini, kamu bisa memejamkan mata sejenak dan membayangkan dirimu berdiri di tengah ruangan, dikelilingi oleh bayangan-bayangan masa lalu. Satu persatu, orang dan kejadian itu muncul di hadapanmu. Alih-alih marah, ucapkan dalam hati, "Terima kasih sudah menjadi bagian dari ceritaku, tetapi aku tidak lagi mengizinkan kalian menentukan kemana aku pergi." Lalu lihat bagaimana mereka perlahan memudar dan tinggal kamu yang berdiri lebih ringan. Kadang beban terbesar bukan orang lain, tetapi suara di dalam dirimu sendiri. Suara yang berkata, "Aku tidak cukup pintar, tidak cukup cantik, tidak cukup menarik, tidak cukup punya koneksi." Malam ini dengarkan suara itu dengan jujur, lalu jawab tegas dalam batin, "Aku mungkin belum sempurna, tetapi aku sedang tumbuh." Dan semesta tidak memilih orang yang sempurna. Semesta memilih orang yang bersedia berjalan. Jika kamu terus membawa semua rasa bersalah, penyesalan, dan penilaian diri yang keras, kamu akan kehabisan tenaga sebelum sampai di panggung hidup yang sebenarnya sudah menantimu. Malam ini, izinkan dirimu untuk memaafkan. Memaafkan diri sendiri karena pernah salah memilih orang, salah mengambil jalan, atau salah menilai kemampuan diri. Semua itu manusiawi, dan justru disitulah keindahan perjalananmu. Bayangkan besok ketika namamu bergema, apakah kamu ingin berdiri di sana sebagai seseorang yang masih penuh dendam, atau sebagai seseorang yang sudah selesai dengan masa lalu dan siap membangun hal baru? Pilihan itu kamu buat malam ini, bukan besok. Karena gema namamu bukan hanya tentang seberapa keras ia terdengar, tetapi seberapa damai hati yang membawanya. Jiwa terpilih, lepaskan kebutuhan untuk membuktikan sesuatu kepada semua orang yang pernah meragukanmu. Kamu tidak perlu lagi berlari membawa motivasi yang lahir dari luka ingin membalas. Mulai malam ini, biarkan alasanmu naik adalah karena kamu ingin membawa terang, ingin membagikan pengalaman, ingin menjadi bukti bahwa seseorang bisa bangkit tanpa harus menjatuhkan siapapun. Semakin banyak beban yang kamu lepaskan malam ini, semakin ringan langkahmu besok ketika kesempatan itu datang. Dan ketika kamu akhirnya berdiri di tempat yang dulu hanya berani kamu impikan, kamu akan menyadari bahwa salah satu kemenangan paling besar dalam hidupmu bukan hanya ketika namamu dikenal, tetapi ketika hatimu akhirnya lepas dari rantai yang selama ini menahannya. Bagian 4. Menata ruang luar dan ruang dalam. Malam penentu bukan hanya tentang apa yang kamu rasakan, tetapi juga tentang bagaimana kamu menata ruang di sekelilingmu. Jiwa terpilih, lihat sekeliling tempatmu sekarang. Apakah ruangmu mencerminkan masa depan yang kamu doakan,
atau masih mencerminkan kelelahan dan kekacauan masa lalu. Malam ini, semesta mengundangmu untuk mulai menata, meski dengan langkah yang sangat kecil. Mulailah dengan hal sederhana. Rapikan sedikit sudut yang sering kamu abaikan. Meja kerja yang penuh tumpukan, pojok kamar yang penuh barang tertunda, pakaian yang menunggu dilipat. Ketika kamu menggerakkan tanganmu untuk merapikan, sebenarnya kamu sedang mengirim pesan ke semesta bahwa kamu siap menerima sesuatu yang baru. Ruang yang rapi bukan soal estetika semata, tetapi tentang kesiapan untuk menerima energi segar. Setelah ruang luar mulai kamu sentuh, alihkan perhatian ke ruang dalam. Amati pikiran-pikiran yang paling sering datang menjelang tidur. Apakah itu pikiran yang menguatkanmu atau yang melemahkanmu? Malam ini, kamu bisa mulai memilih pikiran mana yang ingin kamu undang lebih sering. Kamu mungkin tidak bisa menghentikan semua pikiran negatif sekaligus, tetapi kamu selalu bisa memilih untuk memberi makan pikiran yang menumbuhkan, bukan yang menghancurkan. Kamu bisa mengambil waktu beberapa menit untuk menulis 3 hal yang membuatmu bersyukur tentang dirimu sendiri hari ini. Bukan hal besar yang sulit dicari, cukup hal sederhana seperti keberanianmu bertahan, kebaikan kecil yang kamu lakukan, atau usaha kecil yang kamu jalankan meski tidak ada yang melihat. Dengan menulisnya, kamu sedang memperkuat identitas baru, seseorang yang layak untuk melihat namanya bergema dengan cara yang terhormat. Menata ruang luar dan ruang dalam adalah bentuk afirmasi diam. Kamu tidak perlu berteriak kepada dunia bahwa kamu siap berubah, karena semesta lebih peka pada tindakan kecil yang konsisten daripada deklarasi besar yang hanya lewat seperti angin. Malam ini, ketika tanganmu merapikan dan pikiranmu mulai kamu pilah, kamu sebenarnya sedang membangun panggung tempat namamu akan berdiri besok. Bayangkan jika besok kesempatan besar datang, tetapi ruangmu masih berantakan, waktumu masih bocor untuk hal-hal yang tidak penting, dan pikiranmu masih sibuk mengomentari kelemahan diri. Maka bukan kesempatan yang kurang, tetapi wadahmu yang belum siap menampungnya. Itu sebabnya malam ini sangat berharga, karena kamu diberi waktu untuk mulai merapikan wadah hidupmu. Jiwa terpilih, kamu tidak perlu menunggu hari tertentu atau momentum besar untuk mulai menata. Malam yang tampak biasa seperti ini bisa menjadi awal kegemilangan yang tidak pernah kamu duga. Selembar kertas yang kamu buang, sudut meja yang kamu bersihkan, kalimat negatif yang kamu hentikan di tengah jalan, semua itu seperti batu-batu kecil yang menyusun tangga menuju versi dirimu yang baru. Semesta selalu membaca bahasa tindakan. Dan ketika ia melihat kamu bersedia untuk bekerja sama, meski dengan langkah pelan, ia akan merespons dengan cara yang seringkali membuatmu terkejut. Pertemuan yang tidak disangka, pesan yang datang pada waktu yang tepat, tawaran yang muncul dari arah yang selama ini tidak kamu perhitungkan. Itulah cara semesta berbisik, "Aku melihat usahamu." Malam ini, niatkan bahwa setiap hal kecil yang kamu rapikan, setiap pikiran yang kamu luruskan, adalah doa tanpa suara. Doa untuk masa depan, di mana namamu bergema tidak hanya sebagai seseorang yang berhasil, tetapi sebagai seseorang yang tertata, dewasa, dan siap menjaga apa yang dipercayakan kepadanya. Bagian 5. Menulis dan mengucapkan namamu dengan doa.
Jika besok namamu akan bergema di mana-mana, malam ini adalah saat yang tepat untuk kamu sendiri yang terlebih dahulu mengangkat namamu dalam doa dan afirmasi. Jiwa terpilih. Seringkali manusia menunggu orang lain menyebut namanya dengan bangga, padahal ia sendiri jarang menyebut namanya dengan doa yang tulus. Malam ini, semesta mengajarkan urutan baru. Kamu yang menguatkan namamu dulu, sebelum dunia mengikutinya. Ambil selembar kertas dan tuliskan namamu perlahan. Nikmati setiap goresan hurufnya. Jangan terburu-buru. Seakan kamu sedang menulis sesuatu yang sangat berharga, karena memang begitu adanya. Setelah itu, di bawah namamu, tuliskan kalimat-kalimat yang kamu inginkan melekat pada dirimu. Misalnya, namaku akan dikenal karena membawa ketenangan, membawa solusi, membawa keberkahan. Biarkan kata-kata itu mengalir apa adanya. Ketika kamu menuliskan kalimat itu, kamu sedang menanam benih di ladang energi. Setiap kata adalah biji. Ada biji yang mungkin segera tumbuh, ada yang menunggu musimnya. Namun tidak ada yang sia-sia jika kamu tulis dengan hati yang jujur. Jangan takut menulis hal yang terasa terlalu besar, karena semesta tidak pernah terkejut oleh impianmu. Semesta hanya menunggu apakah kamu sungguh-sungguh menginginkannya. Setelah menulis, bacalah dengan suara pelan. Ucapkan namamu, lalu baca satu persatu kalimat afirmasi yang kamu tulis. Rasakan getarannya di dalam dada. Mungkin pada awalnya kamu merasa canggung, merasa seolah sedang berpura-pura. Tidak apa-apa. Itu hanya karena kamu belum terbiasa memuliakan dirimu sendiri. Lama-lama, kamu akan terbiasa dan menyadari bahwa tidak ada salahnya memeluk potensi yang Tuhan titipkan padamu. Malam ini, kamu bisa menambahkan satu doa sederhana. Tuhan, bimbing aku agar namaku bergema dengan cara yang benar. Jangan biarkan aku terkenal jika hanya akan menjauhkan aku dari kebaikan. Jadikan setiap orang yang menyebut namaku sebagai saksi bahwa Engkau pernah mengangkat seseorang yang dulu sangat rapuh. Doa seperti itu akan menjaga langkahmu tetap berpijak di tanah, meski suatu hari kamu berdiri di tempat yang tinggi. Jiwa terpilih, tidak semua gema itu baik. Ada nama yang bergema karena skandal dan keburukan. Ada yang bergema karena ketulusan dan kebermanfaatan. Malam ini, kamu memilih jenis gema yang mana? Saat kamu mengaitkan namamu dengan niat untuk membantu, menguatkan, dan menginspirasi, kamu sedang mengarahkan gema itu agar menjadi berkah, bukan bumerang. Bayangkan beberapa waktu ke depan, orang-orang menyebut namamu di percakapan mereka. Ada yang berkata, "Aku tenang setiap kali mendengar suaranya." Ada yang berbisik, "Aku terbantu oleh kalimatnya." Ada yang diam-diam menangis lega setelah menemukanmu. Mereka mungkin tidak mengenal hidupmu secara pribadi, tetapi mereka merasakan kehadiranmu sebagai jawaban atas doa yang pernah mereka panjatkan. Itu adalah bentuk gema yang paling indah. Simak baik-baik, jiwa terpilih. Besok mungkin belum semua orang mengenalmu, tetapi malam ini, ketika kamu menulis namamu dengan doa dan mengucapkannya dengan lembut, semesta sudah mencatatnya. Langit tidak memerlukan sorak-sorai manusia untuk mulai menggerakkan takdir. Cukup satu hati yang sungguh-sungguh dan satu nama yang dibawa dengan penuh keikhlasan.
Sebelum menutup bagian ini, peluk dirimu dalam hati dan katakan, "Aku tidak lagi malu dengan namaku. Aku tidak lagi meremehkan diriku. Aku siap jika namaku Engkau jadikan gema kebaikan di bumi." Maka malam ini akan tercatat sebagai malam ketika kamu tidak hanya berharap, tetapi juga mengafirmasi dan mendoakan namamu sendiri dengan cara yang baru. Bagian 6. Mempersiapkan diri, menanggung sorot cahaya. Ketika namamu mulai bergema, sorot cahaya akan ikut mengiringi langkahmu. Jiwa terpilih, malam ini semesta tidak hanya mempersiapkanmu untuk diangkat, tetapi juga untuk mampu bertahan di bawah perhatian banyak mata. Karena semakin jauh suara namamu melangkah, semakin banyak pula pandangan yang akan mengikutinya, baik yang kagum maupun yang tidak suka. Malam ini, tanyakan pada dirimu sendiri, siapkah aku tetap menjadi diriku ketika banyak suara mulai berbicara tentangku? Sorot cahaya bisa menjadi karunia sekaligus ujian. Ada yang bersinar, lalu hilang karena lupa siapa dirinya. Ada yang justru memancarkan cahaya lebih tenang, karena menjadikan sorot itu sebagai sarana untuk melayani lebih banyak jiwa. Kamu sedang dipanggil untuk menjadi yang kedua. Latih dirimu sejak sekarang untuk tidak menggantungkan nilai dirimu pada pujian dan tidak runtuh oleh kritik. Pujian bisa meninabobokan jika kamu tidak hati-hati. Kritik bisa menghancurkan jika kamu biarkan ia menjadi cermin utama. Malam ini, semesta ingin kamu menjadikan suara Tuhan dan suara hati yang jujur sebagai pusat, sementara suara manusia lain hanya sebagai informasi, bukan penentu harga dirimu. Bayangkan besok, ketika namamu disebut di sana-sini, akan ada yang mengerti dan ada yang salah paham. Akan ada yang mendukung dan ada yang menguji. Itu semua bagian dari paket perjalananmu. Malam ini, kamu bisa berkata dalam hati, "Aku memilih untuk tetap lembut, tetapi kuat. Aku akan membiarkan diriku belajar dari masukan yang baik dan melepaskan komentar yang lahir dari ketidaktahuan." Jiwa terpilih, sorot cahaya seringkali memperlihatkan tidak hanya kehebatanmu, tetapi juga kelemahanmu. Dan itu tidak apa-apa. Kamu tidak dipanggil untuk menjadi sempurna, kamu dipanggil untuk menjadi nyata dan bertumbuh. Malam ini, rangkulah kekuranganmu, bukan untuk dijadikan alasan berhenti, tetapi sebagai pengingat bahwa kamu selalu punya ruang untuk belajar dan merendah di hadapan Tuhan. Siapkan juga hatimu untuk mengelola rasa sepi yang aneh ketika kamu mulai naik. Banyak orang berpikir bahwa ketika nama mereka dikenal, kesepian akan hilang. Padahal terkadang, semakin banyak yang mengenal namamu, semakin sedikit yang benar-benar memahami hatimu. Malam ini, semesta mengingatkan bahwa tempat bersandarmu tetap Tuhan, bukan tepuk tangan yang sewaktu-waktu bisa berhenti. Latih dirimu untuk selalu kembali ke keheningan seperti malam ini. Bahkan ketika jadwalmu sudah padat, ketika pesan masuk tidak berhenti, ketika tawaran datang bertubi-tubi. Jadikan momen sunyi bersama dirimu dan Tuhan sebagai rumah teduhmu. Itulah yang akan menjaga sorot cahaya di luar tidak memadamkan cahaya di dalam. Sorot cahaya bukan untuk memamerkan betapa hebatnya kamu, tetapi untuk memperlihatkan betapa besarnya rahmat yang bekerja di dalam hidupmu.
Ketika orang melihatmu, biarkan mereka bertanya dalam hati, bagaimana seseorang yang dulu begitu biasa bisa menjadi seterang ini? Dan biarkan jawaban itu kembali pada satu sumber. Karena Tuhan mengizinkan dan karena kamu bersedia berjalan bersamanya. Malam ini, niatkan bahwa jika besok namamu mulai bergema, kamu tidak akan tersesat oleh gemuruhnya. Kamu akan tetap kembali ke titik awal ini, ke malam sunyi yang mengajarkanmu bahwa semua sorot cahaya hanya sementara hubunganmu dengan Tuhan dan kejujuranmu dengan dirimu sendiri adalah hal yang akan kamu bawa sampai akhir hidup. Bagian 7. Menyongsong besok dengan sikap baru. Sekarang jiwa terpilih, kita sampai pada titik di mana malam perlahan berjalan menuju pagi. Kata-kata sudah kamu dengar, niat sudah kamu tanam, ruang dalam dan luar sudah mulai kamu rapikan. Pertanyaan terakhir malam ini adalah, sikap seperti apa yang akan kamu bawa ketika besok mengetuk pintu? Karena besok tidak hanya membawa waktu baru, tetapi juga kemungkinan baru. Besok, jalani harimu bukan lagi sebagai seseorang yang merasa tidak terlihat, tetapi sebagai seseorang yang sadar bahwa namanya sedang dipersiapkan untuk bergema. Bukan berarti kamu harus berubah menjadi orang yang berlebihan, tetapi kamu mulai melangkah dengan lebih tegak, lebih sadar, dan lebih terarah. Cara kamu berbicara, cara kamu bekerja, cara kamu memperlakukan orang lain, semuanya mulai kamu isi dengan kesadaran bahwa kamu sedang membangun jejak. Bangun pagi dengan doa yang berbeda. Alih-alih berkata, semoga hari ini berlalu saja, ucapkan dalam hati, Tuhan, bimbing aku agar hari ini menjadi bagian dari cerita indah namaku. Pertemukan aku dengan kesempatan yang tepat, dan jauhkan aku dari hal-hal yang hanya menghabiskan waktu tanpa makna. Doa seperti itu akan mengubah cara kamu memandang setiap pertemuan dan kejadian. Besok mungkin belum langsung terjadi hal besar. Mungkin belum ada pengumuman, belum ada panggilan penting, belum ada berita yang membuatmu viral. Namun, jiwa terpilih, jangan tertipu. Terkadang gema dimulai dari langkah kecil yang tidak terlihat. Cara kamu menjawab pesan, cara kamu mengerjakan tugas, cara kamu menepati janji, semua itu seperti memantulkan suaramu secara perlahan ke penjuru kehidupan. Bawalah sikap bahwa setiap hal yang kamu lakukan adalah latihan untuk panggung yang lebih besar. Jika kamu dilatih untuk setia di tempat yang kecil, semesta sedang mengujimu. Apakah kamu siap untuk dipindahkan ke tempat yang lebih luas? Orang-orang yang besok menyebut namamu tidak hanya akan menilai hasil akhir, tetapi mereka akan merasakan kualitas batin yang kamu bangun sejak malam-malam seperti ini. Jiwa terpilih, berhentilah berkata, "Aku hanya orang biasa." Kalimat itu sudah saatnya kamu tinggalkan. Bukan untuk menjadi sombong, tetapi untuk mengakui bahwa kamu adalah ciptaan Tuhan yang unik dengan skenario yang tidak dimiliki siapapun. Ketika kamu menghormati dirimu sebagai jiwa yang dipilih untuk menjalani jalan tertentu, kamu akan lebih berani melangkah, meski tidak semua orang mengerti. Besok, ketika ada pintu kecil yang terbuka, jangan lagi berkata, "Ah, ini bukan apa-apa." Belajarlah untuk berkata, "Mungkin ini bagian dari jalan yang kupinta." Lalu jalani dengan sungguh-sungguh.
Dari pintu kecil, kamu akan dipertemukan dengan lorong yang lebih panjang, dan dari lorong itulah kamu akan tiba di aula besar, tempat namamu mulai disebut lebih sering, entah oleh kebaikan yang kamu tebarkan, karya yang kamu hasilkan, atau keteguhanmu yang menginspirasi. Malam ini, sebelum kamu benar-benar memejamkan mata, letakkan tangan di dada dan rasakan detak jantungmu. Bisikan pelan, aku siap menyambut besok. Jika benar namaku akan bergema, biarlah gema itu menjadi jalan kebaikan. Bukan hanya untukku, tetapi juga untuk banyak jiwa yang sedang mencari harapan. Dengan kalimat itu, kamu sedang menandatangani kesediaanmu di hadapan semesta. Dan ketika besok kau melangkah keluar, ingatlah bahwa malam ini tidak lewat sia-sia. Malam ini mencetak sesuatu yang hanya kamu dan semesta yang tahu. Sesuatu yang akan terus mengiringimu, bahkan ketika hidup mulai berubah begitu cepat. Sesuatu yang membuatmu tidak mudah goyah ketika namamu mulai dipanggil ke tempat-tempat yang dulu hanya berani kamu lihat dari kejauhan. Jiwa terpilih. Malam ini kamu telah duduk lebih lama dengan dirimu sendiri. Kamu telah menyimak bisikan semesta, menatap luka dan harapanmu dengan lebih jujur, serta menata niat untuk menyambut hari baru dengan sikap yang berbeda. Jika kamu sampai di bagian ini, itu artinya hatimu tidak main-main. Kamu sungguh-sungguh ingin hidupmu berubah, dan semesta mendengar kesungguhan itu. Ingatlah kembali ajakan di awal tadi. Jika pesan ini menyentuh sesuatu di dalam dirimu, jangan lupa untuk menekan tombol suka sebagai tanda bahwa kamu mengamini perjalananmu sendiri. Tekan tombol berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap pesan berikutnya yang bisa menguatkan langkahmu tidak lagi terlewat di tengah kesibukan hari-harimu. Dan sekali lagi, tuliskan di kolom komentar kalimat 77 sebagai sinyal bahwa kamu siap melangkah bersama alur takdir yang lebih besar dari yang pernah kamu bayangkan. Malam ini bukan malam biasa. Malam ini adalah malam penentu. Jangan biarkan kata-kata ini hanya menjadi hiburan sesaat. Jadikan ia kompas yang kamu bawa besok ketika melangkah. Karena mungkin kamu belum melihatnya, tetapi di dimensi yang tidak kasat mata, namamu sudah mulai disiapkan untuk bergema. Dalam percakapan yang belum kamu dengar, dalam rencana-rencana yang belum kamu ketahui, dan dalam hati-hati yang suatu hari akan merasa tertolong oleh hadirmu. Tidurlah dengan tenang setelah ini. Bukan sebagai seseorang yang putus asa menunggu keajaiban, tetapi sebagai seseorang yang tahu bahwa ia baru saja bekerja sama dengan semesta melalui niat, doa, dan keberanian untuk berubah. Besok, ketika kamu membuka mata, sambut hari itu dengan senyum kecil dan bisikan dalam hati, "Aku siap. Jika ini saatnya namaku bergema, maka aku akan menjalaninya dengan hati yang penuh syukur." Dan bila suatu ketika di masa depan kamu menoleh ke belakang dan mengingat perubahan hidupmu, mungkin kamu akan tersenyum dan berkata, "Ternyata benar. Malam itu bukan malam biasa. Malam itu adalah malam ketika aku berhenti meragukan diriku dan mulai berjalan sebagai jiwa terpilih."